Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurs Muhammad Fauzi Astet MMR dengan nomor induk dosen nasional 08 19 12 88 01. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Kelautan Fakultas Kesehatan Universitas Samawa. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen perawatan, komunikasi perawatan, dokumentasi perawatan, manajemen pasien safety, perawatan keluarga, dan promosi kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen perawatan dengan DER, delivery, interaksi, dan asesmen. Adapun bobot mata kuliah ini berjumlah 2 SKS. Nah, adapun deskripsi singkat pada mata kuliah manajemen perawatan ini, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan manajemen asuhan perawatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan perawatan kepada pasien di lahan praktik. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi dan komunikasi terapeutik dalam perawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan dan pengorganisasian dalam perawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengarahan dan penilaian dalam manajemen perawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan praktik manajemen asuhan perawatan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan praktik membuat perencanaan keperawatan. Yang keenam atau yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan praktik pelayanan profesional di ruang model atau MPKP. Nah, adapun jumlah pertemuan pada mata kuliah manajemen perawatan ini ada 14 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Nah, adapun dari sub CPMK-nya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen dan pemimpinan dalam keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan dalam manajemen perawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pengorganisasian dalam manajemen perawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengarahan dalam manajemen perawatan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan praktik pengkajian. Yang keenam, mahasiswa mampu merumuskan diagnosa perawatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat rencana tindakan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan tindakan perawatan atau implementasi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu melakukan evaluasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu melakukan praktik membuat rencana harian. Yang ke-11, mahasiswa mampu membuat rencana bulanan tahunan. Yang ke-12, mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan tenaga perawatan. Yang ke-13, mahasiswa mampu menerapkan metode pemberian asuhan perawatan. Yang ke-14 atau yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan tahapan kegiatan perawatan di ruang model praktik perawatan profesional atau MPKP. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan DER atau delivery, interaksi, dan assessment. Jadi mata kuliah ini dapat tersampaikan langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan textbook, referensi-referensi yang mengenai manajemen keperawatan, dan juga saya anjurkan kepada mahasiswa untuk sering-sering membaca artikel di Google Scholar mengenai atau yang terkait manajemen keperawatan. Selanjutnya, interaksi yang saya gunakan kepada mahasiswa itu dengan luring atau tatap muka langsung di ruang kelas dan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nah, adapun sistem penilaian pada mata kuliah manajemen perawatan ini, yang pertama, absensi itu bobotnya 5%. Yang kedua, tugas individu itu ada 10%. Yang ketiga, keaktifan dalam proses pembelajaran itu 10%. Kuis bobotnya 15%. UTS 22% dan UAS itu 35%. Jadi jumlah skor yang dicapai mahasiswa akan saya konversi pada huruf A, B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan rekaman video mengajar saya di ruang kelas pada mata kuliah manajemen perawatan pada pertemuan yang ke-12 dengan topik atau materi
merencanakan kebutuhan tenaga perawatan. Nah, demikianlah penjelasan mata kuliah manajemen perawatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen dulu. Delia, hadir. Sherly, Hadir. Putri, Hadir. Mita, Hadir. Vera, Hadir. Bina, Nita, Hadir. Wardah, Hadir. Lila, Izin. izin ya. Ya. Erdini, Riaza, Rizal, Izin. izin ya. Sarul, Andini, Delia, Hadir. Yudi, Penny, Hadir. Dimas, Dinda. Hadir, Pak. Jadi ada 2 orang yang izin ya dari 19 mahasiswa ya. Ya. Ya, jadi materi pada siang hari ini merupakan materi pada pertemuan yang ke-12 ya, mengenai merencanakan kebutuhan tenaga perawatan ya. Nah, jadi materi ini sangatlah penting untuk Anda ketahui ya. Soalnya kenapa? Soalnya nanti Anda misalnya menjadi atasan atau menjadi kepala ruangan, setidaknya Anda harus tahu cara menghitung kebutuhan tenaga perawat berdasarkan misalnya keadaan dari pasien ya. Seperti itu ya. Jadi Anda harus paham ya. Ya. Nah, adapun klasifikasi pasien berdasarkan tingkat ketergantungan ya. Ada 3 menurut Dongkasnya. Yang pertama ada namanya minimal care, yang kedua ada partial care, dan ada total care. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3 klasifikasi pasien berdasarkan Dongkas ini ya. Berarti menurut dari literatur Dongkas ya. Nah, jadi ada minimal care, partial care, dan total care. Jadi Anda ini harus tahu yang ketiga minimal itu seperti apa, partial itu seperti apa, dan total seperti apa. Jadi kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa menghitung kebutuhan tenaga perawat ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, adapun kriteria minimal care, yaitu pasien bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan. Artinya pasien mampu dia ke kamar mandi sendiri, mampu berdiri sendiri, mampu makan sendiri, minum sendiri, artinya kebersihan sendirinya mampu dilakukan, menggunakan pakaian sendiri, artinya mampu secara mandiri tanpa dibantu oleh perawat maupun keluarga pasien ya. Jadi mampu dia dilakukan secara mandiri. Seperti itu ya. Yang kedua, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian jaga. Artinya pergantian dilakukan TTP ya. Apa TTP itu? Tanda-tanda vital. Tekanan darah, Suhu, nadi, dan respirasi atau pernapasan. Jadi ada 4 untuk pengukuran tanda-tanda vital. Jadi menurut kriteria minimal care itu observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian jaga. Artinya mungkin pada pagi hari dilakukan pengukuran TTP jam 8. Nanti pada pergantian shift mungkin jam 2. Nanti mungkin pergantian shift lagi yang siang ke shift malam mungkin jam 8 malam. Artinya setiap pergantian shift dilakukan pengukuran TTP. Ini kriteria minimal care. Ambulasi dengan pengawasan, artinya ambulasi itu perpindahan dari pasien ke satu ke lain ya. Ambulasi itu perpindahan atau misalnya ada pasien sekarang pos operasi misalnya, ingin yang mungkin berdiri atau ingin dia duduk dari tempat tidurnya, mungkin perlu pengawasan. Kalau ingin misalnya pasien ini ingin ke depan ruangan, mungkin bisa secara mandiri tapi perlu pengawasan. Artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ambulasi dengan pengawasan tanpa dibantu, hanya kita mengawasi saja. Perawatan luka sederhana, artinya perawatan luka sederhana pasien ini bisa melakukan dengan sendiri, juga mungkin kita memberikan edukasi saja kepada pasien cara gimana melakukan perawatan yang baik dan benar ya. Tanpa perawatan luka sederhana tanpa ada bahan dan alat yang layak. Artinya perawatan yang sedikit saja, dengan melakukan edukasi pasien mampu melakukan dengan sendiri. Status psikologisnya stabil, artinya pasien ini tidak dalam keadaan cemas, artinya pasien ini dalam keadaan tenang. Jadi gimana status psikologis dalam keadaan stabil ya.
Ini kriteria minimal care. Paham definisinya? Sekarang kriteria parsial care ya. Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian. Artinya mungkin dia ke kamar mandi, mungkin dibantu ke menuju ke kamar mandi. Mungkin pasien ini mungkin bangun dari tempat tidur, mungkin perlu dibantu. Ya, artinya memerlukan bantuan. Pasien ingin makan, mungkin perlu dibantu. Seperti itu ya. Memerlukan bantuan sebagian aja ya. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Ya, artinya setiap 4 jam kita melakukan pengukuran TTP. Tadi kan yang minimal kan setiap pergantian shift. Tapi kalau parsial setiap 4 jam. 4 jam bisa dari jam 1 sampai jam 4. Jam 4 nanti sampai jam 8. Jadi setiap 4 jam kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Ya, tanda vital kan tadi respirasi, tekanan darah, suhu dan apa? Ambulans ini bang, beda sekali sama minimal kan pengawasan saja. Tapi kalau parsial tuh betul-betul dibantu. Misalnya pasien ini ingin duduk dari tempat tidur, nah, dibantu untuk bangun dari tempat tidurnya. Artinya dibantu untuk misalnya pasien ini ingin ke tempat tidur yang sebelah, dibantu. Yang kita bantu ke tempat tidur sebelah. Artinya dibantu ya, ambulansnya dibantu. Beda sama minimal itu memerlukan pengawasan saja. Jadi kita mempersiapkan juga pengobatan dengan injeksi ya, dilakukan pengobatan dengan injeksi. Pasien dengan kateter urin, ya. Pasien dengan pemasangan infus. Ini termasuk dari kriteria pasien care. Jelas ya? Jelas. Dan kriteria total care, bisa lihat di belakang ya? Kriteria total care itu pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya. Artinya pasien ini dibantu secara total. Nah, misalnya ya ke kamar mandi kita bantu, BAB, BAK dibantu, mandi juga dibantu, menggunakan pakaian juga dibantu. Artinya total kita bantu, makan dan minumnya kita bantu. Artinya total kita bantu kepada pasien ini ya. Itu total care. Observasi TTP setiap kurang dari 2 jam. Artinya kurang dari 2 jam kita melakukan pengukuran TTP ya. Kurang dari 2 jam ya. Seperti itu ya. Menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator. Ini merupakan kriteria total care. Makan dan minum melalui selang lambung ya. Perawatan luka bakar. Artinya para pasien yang mengalami luka bakar ya. Perawatan kolostomi, pengobatan intravenous fluid, dan dilakukan section gelisah atau disorientasi. Jadi ini merupakan kriteria dari total care. Tahu bedanya? Mana yang minimal, mana yang parsial, mana yang total. Jelas ya? Jelas ya? Nanti akan saya review kembali, saya tanya kembali ya. Kalau sudah jelas ya. Nah, sekarang perhitungan kebutuhan tenaga perawat berdasarkan klasifikasi klien berdasarkan Dongklas. Ini berdasarkan literatur referensi dari Dongklas. Ya, kalau diperhatikan, kalau Anda nggak memperhatikan skor ini, Anda nanti nggak bisa menjawab atau tidak bisa menyusun berapa kebutuhan tenaga perawatnya. Harus perhatikan ya. Nah, di sini ada perhitungan kebutuhan tenaga perawat, ada jumlah pasien, klasifikasi minimal, parsial, total. Nah, misalnya minimal ada pagi, sore, malam, parsial juga pagi, sore, malam, total pagi, sore, malam. Misalnya gini, di sini kan ada skornya, perhatikan ya. Kalau diperhatikan juga mungkin dicatat juga boleh ya. Nah, misalnya di sini jumlah pasiennya 1, yang minimal yang pagi 0,17. Ini sudah bagus skornya, nggak bisa diubah kembali ya, berdasarkan Dongklas ini ya. Minimal yang sore ada 0,14, yang malam 0,07. Untuk klasifikasi parsial yang pagi 0,27, sore 0,15, malam 0,10. Total yang pagi 0,36, sore 0,30, malam 0,20. Ini sudah baku ini ya. Nah, misalkan Anda kan jumlah pasien ada 3 sekarang contohnya. Gimana cara menghitungnya? Tinggal dikalikan saja. 3 dikali 0,17 sama dengan 0,51. Bicara jumlah pasiennya berjumlah 0,51 ya, yang pagi ya. Nah, misalnya kita tahu klasifikasi pasien yang sore. Nah, ada jumlah pasien yang 3 dikalikan 3 dikali 0,14 sama dengan 0,42 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi
Jadi Anda harus hafal dan dicatat supaya Anda tahu nanti cara menghitung kebutuhan tenaga perawat yang dibutuhkan berdasarkan dengan pasien tersebut ya. Tolong dicatat ya. Sudah ya? Biar lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal ya. Adapun contohnya sini, saya baca saja ya. Di ruang mawar jumlah pasien 8 orang, 3 pasien dengan perawatan minimal, 3 pasien dengan perawatan parsial, 2 pasien dengan perawatan total. Maka jumlah perawat yang dibutuhkan dalam sehari. Artinya sehari itu dihitung pagi, sore, dan malam ya. Pagi, sore, dan malam. Tapi kalau diminta yang pagi aja dihitung. Tapi kalau diminta pagi, sore, malam berarti dihitung dalam sehari. Pagi, sore, dan malam juga dilakukan perhitungan ya. Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, misalnya tingkat kedaluarsannya saja. Apa tadi? Minimal ya? Parsial ya? Total. Jumlah pasien ya? Jumlah pasien. Kalau minimal berapa? Minimalnya? 3 pasien. Kalau parsial? 3. Total? 2. Di jumlah pasiennya ada? 8. Nah, kita hitung jumlah kebutuhan perawatnya ya. Yang pagi, sore, malam ya. Malam. Nah, tinggal kita hitung aja, kita masukkan misalnya yang pagi. Nanti kan skornya 3 kan? Tinggal dikalikan yang pagi berapa skor yang minimal? Ada berapa skornya yang tadi? 0,17. Jadi hitung aja berapa? 0,51. Terus yang pagi lagi untuk yang parsial kan jumlah pasiennya 3 ya. Kali-kali skor yang pagi untuk parsial berapa? 0,27 sama dengan berapa? 0,81. Yang total sekarang jumlah pasiennya 2 dikali skor yang pagi untuk yang total berapa? 0,36 sama dengan 0,72. Kan kita hitung yang sore lagi ya. Yang sore jumlah pasiennya 3 dikali skor yang sore berapa? 0,14 sama dengan berapa? 0,42. Sekarang yang parsial jumlah pasiennya 3 dikali yang skor sore berapa? 0,14 berapa? 0,45. Sekarang yang total jumlah pasiennya 2 dikali skor yang sore itu total berapa? 0,30 sama dengan 0,60. Nah, sekarang yang hitungnya malam sekarang. Jumlah 3 pasien dikali skor yang malam itu 0,07 sama dengan 0,21. Sekarang jumlah yang parsial untuk malam ada jumlah pasien 3 dikali skornya 0,10 sama dengan 0,30. Sekarang total jumlah pasiennya 2 dikali skornya 0,20 sama dengan 0,40. Nah, ingat kita hitung. Yang pagi berapa yang pagi? Berapa? 2,04. Terus yang sore lagi berapa hitungannya? 1,47. Terus yang malam hitungannya berapa? 0,91. Di soalnya kan diminta jumlah perawat yang dibutuhkan dalam sehari. Artinya sehari kita hitung yang pagi, sore, dan malam. Berarti soalnya minta yang pagi saja, berarti jumlah perawat yang dibutuhkan adalah 2,4, tapi dibulatkan menjadi 2. Nah, misalnya 2,52, berarti dibulatkan menjadi 3. Dari 25 ke atas dibulatkan menjadi 3. 2,5 ke bawah dibulatkan menjadi 2. Ya? Di sini
sini kan diminta kebutuhan dalam sehari, ya susun aja ini. Kita itu mbak dijumlahkan berapa dari ini 1, 2, 3 ini? Berapa kan hitung? Berapa? 4,42. Nah, kalau dibulatkan menjadi 4. Ya, bulatkan menjadi 4. Berarti ada dengan jumlah pasien yang 8 orang dengan tingkat keterlibatan minimal 3, parsial 3, total 2 dengan jumlah 8 membutuhkan perawat 4 orang. Misalnya kalau kita lihat ini yang pagi bisa membutuhkan 2 orang, yang sore 1 orang, yang malam 1 orang dengan jumlah pasien 8. Jadi Anda harus hafal di skor ini dan sampai Anda lupa skor ini. Karena kalau Anda tidak hafal skor itu Anda salah dalam menghitung. Ya? Jelas ya? Masuk enggak? Dalam menghitung? Ngerti? Dalam menghitung? Ya. Nah, kalau mengerti saya ingin mencoba Anda mengerjakan contoh soal ini. Ini tadi ya. Nah, ini kasus atau dikerjakan secara individu. Kita bacakan ya. Ruang rawat inap besar dalam RSUD Sumbawa pada tanggal 23 Januari 2022 didapatkan jumlah klien 17 orang klien, di mana 3 orang dengan ketergantungan minimal, 8 orang dengan ketergantungan parsial, dan 6 orang dengan ketergantungan total. Itulah jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan dalam sehari. Dan sehari ya, sehari artinya pagi, sore, malam. Silahkan dihitung ya, dihitung. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. Nanti pengerjaan ini saya jadikan nilai untuk materi pada pagi hari ini. Silahkan kerjakan ya. Nanti akan saya jadikan nilai untuk pengerjaan untuk materi pada pagi hari ini. Ya. Sudah selesai, waktunya sudah selesai. Silahkan dikumpulin di sini. Kumpulin. Tingkat 1. Dikumpulin semuanya. Dikumpulin. Ini saya akan jadikan nilai untuk materi pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya saya minta mungkin 1 orang untuk mengerjakan ini. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Walaupun sudah dikerjakan semua, tapi saya minta 1 orang aja untuk mengerjakan soal tersebut. Siapa yang mau angkat tangan? Silakan angkat tangan. Yang lain angkat tangan. Angkat tangan. Coba dilihat aja ya. Dilihat aja ya. Yang dilihat aja ya. Silakan. Nah, ini videonya. Silakan duduk. Ya. Coba. Ya, ya. Apakah semuanya begini hasilnya? Ya. Hasilnya? Anda mengerti dalam pekerjaan ini ya. Kita lihat dulu. Sudah ada soal kan? Minimal ada 3, parsial ada 8, total ada 17. Pasien ya. Nah, ini hitungannya intinya harus hafal skor ini ya. Jangan sampai Anda lupa nanti ya. Misalnya didapatkan sama temannya Delia, itu ada untuk yang pagi 4,83, yang sore 3,42, yang malam 2,21. Nah, di totalnya jadi dimintakan hitung lalu sehari. Jadi artinya pagi, sore, malam hitung ya. Itu didapatkan 10,46. Kalau 10,46 ini dibulatkan menjadi 10,15 baru dibulatkan jadi 11. Jadi dibutuhkan 10 orang perawat dengan jumlah pasien 17, tingkat ketergantungan minimal 3, parsial 8, dan 4. Jadi kalau diminta per hari, per hari misalnya yang pagi, berarti dibutuhkan 5 pasien ya. Jadi 4,43 dibulatkan jadi 5, sore 3, malam 2. Berarti totalnya ada 10 kan? Pagi dibutuhkan 5, sore dibutuhkan 3, malam dibutuhkan 2, dengan jumlah pasien 17 dan tingkat ketergantungan seperti ini ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, jelas. Sebelum ini ada tugas nih. Ada tugas. Ini ada tugas nanti dikerjakan di rumah. Silakan Anda catat. Nanti dikerjakan di rumah. Nanti besok dikumpulin paling telat jam 10. Nanti dikirim ke email saya saja ya. Catat ya. Nanti kalau ada dicatat. Nah, ini selesai ya.
Nah, sekian dan terima kasih. Nah, tapi sebelum saya tutup pada pagi hari ini, saya ingin mereview kembali. Mereview kembali, apakah Anda paham apa enggak tentang materi barusan tersebut ya? Nah, tadi kan ada tingkat ketergantungan ya. Kalau Anda tidak paham kriteria tingkat ketergantungan, Anda tidak bisa menyusun berapa jumlah tenaga perawat. Ya, Anda harus tahu dulu tingkat ketergantungan yang minimal seperti apa kriterianya, parsial itu seperti apa, yang total seperti apa. Kalau Anda tahu kriteria tersebut, Anda akan memudahkan Anda menyusun berapa jumlah pasien yang masuk kriteria minimal, parsial dan total. Ya. Nah, saya coba ingin lebih kembali untuk yang kriteria minimal itu seperti apa. Coba kata siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Yang kriteria minimal. Nah, coba ini coba. Silakan. Yang kriteria minimal itu seperti apa kriteria minimal di pasien itu? Kriteria minimal care ya. Yang pertama yaitu pasien bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan. Yang kedua, observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap pergantian senjata. Yang ketiga, ambulansi pasien memerlukan pengawasan. Yang keempat, perawatan luka sederhana. Dan yang terakhir yaitu status psikologi pasien stabil. Benar enggak? Benar. Itu merupakan kriteria dari minimal care. Anda harus tahu pasien yang dikatakan kriteria minimal care itu seperti apa. Nah, itu disebutkan teman-teman seperti itu ya. Nah, sekarang yang parsial. Siapa yang bisa yang parsial? Katakan coba. Coba ini coba. Kriteria parsial care yang pertama ada pasien memerlukan bantuan perawat sebagian. Yang kedua, observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Iya. Yang ketiga, ambulansi dibantu. Iya. Yang keempat, pengobatan dengan injeksi. Yang kelima, pasien dengan kateter urin. Yang keenam, pasien dengan pemasangan infus. Benar pakai itu? Itu merupakan kriteria dari parsial care. Anda harus tahu ya. Nah, sekarang yang terakhir tadi yang total care dan yang ketangan tadi silakan coba. Yang total care seperti apa? Kriteria total care pertama yaitu pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya. Yang kedua, observasi TTP setiap kurang dari 2 jam. Yang ketiga, menggunakan alat bantu pernapasan atau ventilator. Yang keempat, makan dan minum melalui tulang lambung. Yang kelima, perawatan luka bakar. Yang keenam, perawatan kolostomi. Yang ketujuh, pengobatan intravena atau PRP. Yang kedelapan, dilakukan suction. Yang kesembilan, gelisah atau disterilisasi. Itu kriteria dari parsial care. Benar dikatakan sama teman itu ya. Jadi Anda harus tahu beda mana yang kriteria minimal, parsial, total. Juga Anda menghitung jumlah tenaga perawat. Dan saya ingatkan lagi, harus Anda hafal berapa skor yang misalnya yang minimal berapa skor yang pagi berapa, yang parsial berapa, yang total berapa, harus dihafal lagi skor ini. Nah, untuk memudahkan Anda dalam menyusun jumlah ya, ini dia. Dihafal ya. Ada yang didiskusikan lagi? Karena cukup jelas ya? Jelas. Sebelum saya ini ada kata motivasi dari saya. Anda tidak harus hebat untuk memulai, tapi Anda harus mulai untuk menjadi orang hebat. Anda setuju enggak? Setuju. Jadi mulai sekarang Anda harus menjadi orang hebat ya. Ya, kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.